Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, Digital Technology for Communication, ingin mempresentasikan tugas kami dengan tema Stop Bullying. Perkenalkan, saya Salsabila Safia. Saya Rafiska Sendi Aurelia. Saya Asrida Septarika. Saya Putri Wulandari. Saya Rizka Dwi Anggiriani. Saya Anisya Rafeliani. Saya Siva Salwa Fitria. Yang pertama, pengertian bullying. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok terhadap orang lain, yang bertujuan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan korban. Menurut UNICEF, bullying bisa diidentifikasi lewat 3 karakteristik, yaitu disengaja untuk menyakiti, secara berulang, dan perbedaan kekuasaan. Yang kedua ada penyebab-penyebab bullying. Yang pertama ada permusuhan. Yang kedua rasa kurangnya percaya diri. Yang ketiga perasaan dendam. Yang keempat pengaruh negatif dari media. Yang kelima kurangnya perhatian. Dan yang keenam ada kurangnya empati. Dan yang ketiga adalah tipe-tipe bullying. Yang pertama ada perundungan fisik, contohnya yaitu seperti memukul, mencakar, mencubit, menendang yang menimbulkan luka fisik. Yang kedua ada perundungan non-fisik. Contohnya itu mempermalukan, merendahkan, mengganggu, dan memanggil dengan nama julukan. Yang ketiga ada perundungan sosial, contohnya melibatkan banyak aktor kelompok, dilakukan dengan cara mengabaikan, mengucilkan, atau menghindari. Dan yang keempat ada cyberbullying, contohnya itu berupa ancaman atau komentar kasar yang bermaksud menyakiti hati seseorang. Baik, selanjutnya ada dampak bullying. Bullying dapat menyebabkan rasa trauma yang bisa menyebabkan efek negatif pada korban bullying. Bahkan ada pula bullying yang berujung pada terenggutnya nyawa korban. Bullying juga dapat menimbulkan ketakutan dan gangguan psikologis. Dampak bullying dapat memiliki dampak besar baik pada korban maupun pelaku. Dampak terhadap korban yaitu peningkatan resiko depresi, kecemasan, sulit tidur, penurunan prestasi akademik, dan dalam kasus yang parah, pikiran untuk bunuh diri. Dampak pada pelaku yaitu resiko lebih tinggi untuk mengalami masalah akademis dan perilaku kekerasan di kemudian harinya. Baik, selanjutnya 5 langkah jika kamu dibully. Yang pertama ada tetap percaya diri dan hadapi tidak bullying dengan berani. Yang kedua, simpan semua bukti bullying yang bisa kamu laporkan kepada penegak hukum, khususnya untuk cyberbullying. Yang ketiga, berbicara dan laporkanlah. Keempat, berbaurlah dengan teman-teman yang membuat kalian percaya diri. Dan yang terakhir, tetap berpikir positif. Selanjutnya, 5 langkah jika kamu melihat bullying. 1. Jangan diam. Kedua, cobalah untuk melerai dan mendamaikan. Yang ketiga, dukunglah korban bullying agar bertindak positif. Yang keempat, bicaralah dengan orang terdekat pelaku bullying agar memberikan perhatian. Lalu yang kelima, laporkan kepada pihak yang bisa menjadi penegak hukum yang terjadi di lingkungan bullying. Baik, di sini ada tindakan pencegahan sangat penting untuk mengenali tanda-tanda penindasan. 1. Edukasi. Edukasi adalah ajarkan empati dan rasa hormat sejak dini. 2. Kebijakan. Tetapkan aturan dan konsekuensi yang jelas terkait perundungan. Yang ketiga, di sini ada komunikasi. Ciptakan lingkungan yang aman di mana anak-anak dan orang dewasa merasakan nyaman melaporkan perundungan. Untuk kesimpulannya, bullying adalah masalah serius yang mempengaruhi kesehatan mental dan fisik individu serta lingkungan sosial. Untuk menghentikan bullying diperlukan kesadaran pendidikan dan tindakan kolektif dari semua pihak, anak-anak, orang dewasa, sekolah dan komunitas. Menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana setiap orang merasa nyaman untuk melaporkan perilaku bullying. Ada langkah penting juga dalam mencegah dan mengatasi masalah ini. Dengan kerjasama dan empati yang kita dapat menghentikan bullying dan membangun masyarakat yang saling menghormati. Berikutnya, kami akan melakukan sesi tanya-jawab.
Yang pertama, ada pertanyaan dari kelompok 1. Kasus bullying sering terjadi di sekitar kita tanpa disadari, seperti contohnya adu domba dan menjelekan satu sama lain. Dan bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Yang cara menyikapi adu domba teman membutuhkan kebijaksanaan dan kesabaran. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama, menjaga emosi. Jangan terbawa perasaan atau emosi yang bisa memperburuk situasi. Tetap tenang dan objektif dalam melihat permasalahan. Yang kedua, dengarkan kedua pihak. Jadi cobalah untuk mendengarkan kedua belah pihak tanpa menghakimi. Yang ketiga, beri nasihat yang bijak. Arahkan teman untuk berbicara secara langsung satu sama lain. Terkadang salah paham bisa diselesaikan dengan komunikasi yang jujur dan terbuka. Berikutnya adalah tetap netral. Jika memungkinkan, hindari terlibat dalam konflik. Sebagai teman, Anda bisa memberikan perspektif yang menenangkan tanpa berpihak. Yang kelima, menghindari menyebarkan gosip. Jika Anda mendengar cerita dari salah satu pihak, berhati-hatilah dalam menyebarkannya. Yang terakhir, bantu teman untuk mencari solusi. Bantu mereka untuk memahami perbedaan dan mencari solusi bersama. Konflik seringkali muncul karena ketidaksepahaman. Dan dengan bantuan teman, mereka bisa lebih mudah menyelesaikannya. Dengan pendekatan yang hati-hati dan bijaksana, Anda bisa membantu mengurangi ketegangan dan mendukung teman agar bisa mengatasi konflik dengan lebih baik. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Untuk pertanyaannya, bagaimana seni atau ekspresi kreatif dapat digunakan sebagai alat untuk melawan bullying? Untuk jawabannya, seni dan ekspresi kreatif merupakan sarana kuat untuk mengatasi bullying. Misalnya melalui musik, puisi, atau bahan visual seperti karikatur. Kita bisa menyampaikan pesan-pesan positif tentang solidaritas dan perlindungan. Contohnya, sebuah lagu yang bercerita tentang kekuatan bersatu lawan kekecewaan individual bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kenapa bullying sering terjadi di kalangan remaja? Jawabannya yaitu yang terjadi pada remaja karena masa remaja adalah periode transisi yang penuh dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial. Perubahan emosi selama pubertas, remaja mengalami perubahan emosi yang signifikan, menyebabkan mereka lebih rentan terhadap agresi dan konflik. Terus ada keresahan sosial, remaja ingin diterima dan diakui oleh kelompok sosialnya. Yang ketiga ada kurangnya empati, remaja belum sepenuhnya mengembangkan kemampuan empati, membuat mereka kurang memahami perasaan korban. Terus yang keempat adalah pengaruh peer group. Remaja terpengaruh oleh perilaku teman-temannya dan mungkin ikut serta dalam membuli untuk merasa diterima. Saya akan menjawab pertanyaan untuk kelompok 4. Apa yang harus dilakukan jika trauma akibat dibully menghambat kemampuan untuk bersosialisasi dengan baik, tapi takut mencari bantuan karena khawatir dan ditolak atau merasa malu? Untuk jawabannya, untuk mengatasinya itu secara perlahan. Yang pertama ada kenali dan akui perasaan. Langkah pertama mengakui bahwa perasaan takut, malu atau kesulitan bersosialisasi adalah respon alami terhadap pengalaman traumatis. Yang kedua, mulai dari langkah kecil. Cobalah untuk berinteraksi dengan lingkungan yang lebih kecil dan nyaman. Yang ketiga, berbicara dengan seseorang yang dipercaya. Mungkin ada teman atau anggota keluarga yang bisa diyakini untuk menghakimi. Yang empat, ada pertimbangan bantuan profesional. Meskipun merasa khawatir dan akan ditolak, terapis atau konselor adalah pihak yang terlatih untuk mendukung dan mengatasi trauma. Next, untuk pertanyaan kelompok selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 5. Pertanyaannya adalah apa perbedaan antara bullying dan perilaku iseng atau candaan yang tidak sengaja? Bakal saya jawab di sini. Untuk perbedaannya,
untuk perbedaan bullying adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang untuk menyakiti, merendahkan, atau merugikan orang lain. Sedangkan perilaku bercanda ialah pada niat atau intensi pelaku pada korban. Sedangkan bercanda untuk bertujuan membuat teman senang. Jawab pertanyaan dari kelompok 6. Penyebab seseorang melakukan bullying. Di sini ada 4 faktor penyebab seseorang membuat bullying, yaitu faktor internal. Faktor internal adalah kepribadian agresif, sifat agresif yang tidak terkendali, kecemasan dan stres mengalihkan emosi negatif ke orang lain. Yang kedua, faktor lingkungan. Keluarga tidak harmonis, mengalami kekerasan atau konflik di rumah, pengaruh teman, bergaul dengan orang yang agresif. Yang ketiga itu faktor psikologis atau interioritas atau mengompensasi perasaan tidak adekuat. Kepribadian narcissistik menganggap orang superior. Yang keempat itu faktor sosial. Status sosial menggunakan kekuatan untuk mempertahankan status, perbedaan budaya, agama, menghina orang dengan latar belakang berbeda. Konflik atau kelompok menggunakan kekuatan untuk menenangkan konflik. Yang keempat, kekurangan pendidikan tidak memahami dampak bullying. Baik, pertanyaan dari kelompok 8 yaitu ada yang namanya social bullying. Itu kan di masyarakat tuh gimana sih meminimalisir bullying di suatu lingkungan? Jawabannya itu cara meminimalisir social bullying yaitu dengan diadakannya edukasi tentang dampak bullying tersebut dan diciptakannya lingkungan inklusif dan saling menghargai di dalam lingkungan tersebut. Serta peran keluarga dalam menanamkan empati dan rasa saling kebersamaan di antara yang lainnya, dan aturan tegas dan sistem pelaporan yang sangat aman di lingkungan tersebut, dan mendorong keberanian korban atau saksi untuk melapor. Selanjutnya ke pertanyaan yang kelompok 9. Menurut kelompok kalian, sanksi apa yang dapat digunakan para pelaku bullying agar mereka jera dan tidak melakukan perbuatan bullying lagi? Terus kalau dari sisi korban bullying, gimana caranya biar trauma dari korban bisa terobati? Baik, saya akan menjawab. Untuk menanggulangi perbuatan bullying, ada beberapa jenis sanksi yang dapat diterapkan pada pelaku bullying agar mereka jera dan tidak mengulanginya, serta cara untuk membantu korban mengatasi trauma yang ditimbulkan. Dari sanksi yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, mengikuti pelatihan atau konseling yang berfokus pada pengembangan empati dan pemahaman terhadap dampak bullying. Lalu yang kedua, kalau bullying terjadi pada lingkungan sekolah, bisa memberikan sanksi seperti skorsing atau bahkan pengeluaran dari sekolah, dan tindakan ini juga harus didasari dengan kebijakan. Lalu yang ketiga, pelaku bullying bisa lebih diawasi dengan ketat baik di lingkungan sekolah atau tempat kerja agar mereka tidak melakukan kekerasan terhadap korban atau orang lain. Lalu yang keempat lalu jika bullying sudah pada tingkat yang sangat merugikan, pihak berwenang bisa memberikan edukasi tentang hukum yang berlaku. Lalu gimana sih cara ngatasin trauma pada korban bullying? Yang pertama, bisa melakukan konseling kepada tenaga profesional atau psikolog. Lalu yang kedua, dukungan sosial juga penting bagi korban bullying, dukungan dari keluarga, teman, dan lingkungan. Jadi korban merasa bahwa mereka tidak sendirian dan ada yang peduli dengan mereka. Lalu yang ketiga, bisa melakukan aktivitas yang meningkatkan rasa percaya diri korban. Lalu yang keempat, waktu dan pemulihan. Proses pemulihan dari trauma akibat bullying membutuhkan waktu. Korban perlu diberi ruang dan untuk memproses perasaan mereka dan kembali membangun kepercayaan diri secara perlahan. Baik, yang terakhir ada pertanyaan dari kelompok 10. Bagaimana jika ada candaan yang biasa dilontarkan antar teman dan yang lainnya tidak tersinggung? Tapi jika candaan tersebut dilontarkan ke salah satu teman yang lain tersinggung, apakah itu disebut bullying? Baik, candaan bisa disebut bullying jika membuat seseorang tersinggung, apalagi jika dilakukan berulang. Ada ketidakseimbangan kekuatan dan berdampak negatif. Niat bercanda tidak menghapus dampak buruknya, jadi penting untuk peka terhadap perasaan orang lain. Jadi benar, tindakan tersebut disebut bullying.
Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.